masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi kita punya kabar baik untuk Anda. Hal ini penting, jadi pertanyaan ini sangat penting bagi kita untuk kemudian bisa menganalisa siapa lawan bicara kita dalam kondisi seperti apa adik-adik kita. Jadi mungkin kita sudah tahu mereka secara pribadi, tetapi ketika mereka diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan ada perbedaan-perbedaan jawaban. Dan dari perbedaan-perbedaan jawaban tersebut, kemudian kita akan berkembang. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Karena ini misalnya secara umum yang kemudian kita berikan, maka biasanya nanti akan ada pendampingan-pendampingan pribadi setelah mungkin kita menjelaskan materi ini secara umum. Karena kita misalnya ada catatan-catatan kepada adik-adik remaja kita, oh yang ini dia seperti ini, yang ini seperti ini. Supaya nantinya tidak terlalu melebar dan kemudian tidak hanya fokus pada satu orang, tapi kemudian kita coba jelaskan dulu secara umum dari materi-materi yang ada ini, dan nantinya pada akhirnya akan ada pendampingan-pendampingan secara pribadi kepada masing-masing orang. Ada penginjilan-penginjilan secara pribadi yang kemudian kita akan bisa berikan. Nah, kakak-kakak, di sini ada beberapa hal yang kemudian diberikan, penyesalan-penyesalan yang kemudian diberikan. Kita berharap pada slide-slide ini kita bisa membukakan kepada adik-adik kita, kepada kelompok kita tentang apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya penyesalan satu hari, misalnya masak nasi jadi bubur. Ini dia. Mungkin ada yang bilang, oh sudah bisa sekarang. Kalau misalnya dari bubur kembali jadi nasi, oh sudah bisa. Jadi bukan lagi suatu penyesalan, tapi ini secara sains dan sebagainya itu sudah bisa dibuat. Ya, bubur itu taruh roti, kemudian dia bisa kering lagi misalnya, seperti itu. Ada penyesalan-penyesalan yang lain, misalnya penyesalan 1 bulan, salah potong rambut misalnya. Ini dia, 1 bulan saja menyesal. Ada juga kemudian sudah boleh bilang, oh kak ini bisa kita modifikasi. Sehingga itu bukan jadi satu penyesalan, bisa saja ini menjadi satu gaya yang baru misalnya. Kemudian penyesalan 1 tahun, tidak naik kelas. Ada yang bilang, oh kak nanti kita pindah sekolah. Siapa tahu kemudian kita pindah sekolah dan kemudian kita dinaikkan. Jadi ini bisa, ini bukan jadi penyesalan. Kemudian penyesalan seumur hidup, misalnya salah pilih pasangan hidup, dan kemudian pada akhirnya ada penyesalan kekal. Ini yang kemudian menjadi fokus kita kepada adik-adik kita. Salah pilih juru selamat. Di bawahnya itu ada catatan, menyesal selamanya kita tinggal di neraka, di tengah api yang panas, di antara tangis penyesalan. Ini kemudian kita jelaskan dulu. Ada penyesalan yang kemudian pada akhirnya akan terjadi pada setiap orang. Oleh karena hal-hal yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka lakukan. Dan bagian yang terakhir ini yang kemudian menjadi fokus kita. Kemana akhir hidup kita setelah kita meninggal nanti? Apakah kemudian kita akan pergi ke tempat yang bahagia itu, ataukah kemudian kita akan mengalami hukuman selama-lamanya? Nah, dari sini kemudian kita akan dapatkan ada beberapa hal yang kemudian kita perlu bicarakan di dalam kelompok. Kita akan bicara pertama tentang rancangan Tuhan. Di rancangan Tuhan ini ada kata mencerminkan dan memuliakannya. Kemudian berikutnya kita akan bicara tentang masalah manusia. Ada bicara tentang dosa dan keterhilangan. Kemudian ada penyelesaian Tuhan. Dalam hal ini adalah penebusan Kristus. Dan kemudian yang paling terakhir, ada tanggapan manusia, yaitu menerima Kristus. Kita akan bahas ini satu persatu. Kita berharap dengan pembahasan ini secara perlahan-lahan, adik-adik kita di kelompok kita kemudian bisa mengerti apa sebenarnya maksud dari Tuhan terhadap masing-masing orang. Kita mulai dari bagian yang pertama. Rancangan Tuhan mencerminkan dan memuliakannya. Di sini Mazmur 100 ayat 3 mengatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3, ini gambar yang ada di atas ini bisa sangat membantu kita juga sebenarnya. Lihat tidak ada yang terpisah. Jadi antara Allah yang dalam hal ini sinar kemuliaan itu dalam bentuk gambar yang ada ini, dan kemudian adalah pribadi kita. Ini the bridge to life, the navigator. Ini Tuhan yang maha kudus dan mulia, menciptakan dan memelihara kita. Ini dia. Jadi creator, our creator. Jadi di sini, selanjutnya. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadinya, imago Dei. Untuk kemudian mencerminkan dan memuliakan dia.
Kemudian berikutnya, di sini kita dapatkan dengan melakukannya, kita mendapatkan kepenuhan hidup di dalam Dia. Jadi rancangan Tuhan kepada setiap manusia itu adalah mencerminkan dan memuliakannya. Tuhan menciptakan setiap kita sesuai dengan gambar, serupa dan segambar dengan pribadinya. Untuk apa? Untuk mencerminkan dan kemudian untuk melayani, untuk memuliakan Dia. Di dalamnya kemudian kita akan memperoleh kepenuhan hidup. Ini yang kemudian berikutnya. Ada pertanyaan, kalau kakak-kakak mungkin di buku EE ada yang namanya, ini dibilang ada pertanyaan-pertanyaan yang akan jadi bridge-nya. Itu, jika Tuhan adalah pencipta yang maha agung dan maha baik, serta segala perintah dan berkat-Nya ditujukan untuk membawa kita pada kepenuhan hidup yang mencerminkan dan memuliakannya, mengapa saya tidak mengalaminya? Jadi seperti itu. Itu yang kemudian akan terjadi, akan ada pertanyaan. Masing-masing kita kemudian akan tanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada masalah. Masalah manusia. Jadi masalah manusia ini ada dua. Ada masalah ini dosa dan kemudian keterhilangan. Ini kemudian kita boleh baca bersama-sama, kemudian bersama dengan adik-adik kita di kelompok, sambil kemudian kita mencatat bagian ayat-ayat yang ada ini. Nantinya akan ada repetition, akan ada pengulangan, bahkan ada hafalan terhadap ayat-ayat yang telah diberikan kepada kita. Tadi ada Mazmur 100, sekarang ada Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Apa-apa ini kita boleh baca. Jadi kakak-kakak, teman-teman, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ada yang di bold, itu ada kata pemisah antara kamu dan Allahmu. Kemudian kejahatan, dan kemudian ada kata dosa. Ini kemudian firman Tuhan yang mengatakan ada pemisah antara kita dengan Allah kita, yaitu kejahatan kita dan kemudian dosa kita. Tadi awalnya kalau kakak-kakak perhatikan di gambar, antara Allah, antara manusia dengan Tuhan tidak ada pemisah. Tapi sekarang ini sudah berubah. Manusia itu sudah digambarkan dengan bagian yang berwarna hitam. Ini dia. Ada beberapa anak-anak kan suka sekali dengan visual. Gambar-gambar seperti ini bisa membantu mereka. Jadi tadinya putih, tadinya kemudian tidak terpisah. Sekarang manusia itu sudah berwarna lain ini. Itu karena dosa. Dan kemudian sudah ada pemisah dengan Tuhan yang kudus. Mari kemudian adik-adik lihat lagi, teman-teman lihat lagi Roma 3 ayat 23. Di situ ada firman Tuhan berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia memberontak pada Tuhan, katanya, dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini, katanya ini, pemberontakan manusia ini disebut dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Jadi apa yang kemudian adik-adik lakukan? Dosa-dosa apa yang kemudian dilakukan? Jadi sebelumnya ini kan kita boleh tanyakan ke adik-adik kita. Sehari Anda melakukan dosa berapa kali misalnya? Dosa-dosa apa itu? Ada yang kemudian mulai terbuka dan terbuka dan terbuka. Awalnya mungkin di pertemuan awal mereka masih ragu-ragu, masih malu-malu. Tapi pada akhirnya ketika dalam penginjilan secara pribadi, kalau masih di kumpulan banyak orang, mungkin mereka malu. Tapi pada akhirnya setelah kita dekati pendekatan secara langsung kepada mereka, kemudian pada akhirnya mereka mulai terbuka. Ada hal-hal yang kemudian kita kerjakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya menyebabkan kita berdosa. Semua orang, perlu diingatkan kepada adik-adik kita, kepada teman-teman kita, semua orang telah berbuat dosa. Tidak terkecuali. Kita semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya? Jadi perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, apa saja itu yang kemudian adik-adik lakukan, Anda bisa lihat di sini. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ada banyak hal yang kemudian kita lakukan yang telah kita perbuat. Pribadi lepas pribadi. Dan semuanya ini mendukakan hati Tuhan. Ini adalah sikap-sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan atau maupun melawan Tuhan. Nah,
Di sini ada firman Tuhan lagi muncul. Ibrani 9 ayat 27. Jadi setiap firman Tuhan yang kemudian kita sampaikan, ini kita minta agar supaya mereka boleh catat. Supaya nantinya ini mereka ingat. Kenapa? Karena firman Tuhan ini akan menguatkan mereka dan akan mengingatkan posisi mereka itu sebagai pribadi. Misalnya kayak Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ada dari ayat ini pada akhirnya akan membantu si anak-anak itu sadar, oh ini Kang, tidak kita ketahui kapan kita mati, tapi yang pasti kita akan mengalami kondisi ini. Bisa waktu masih muda, kapan saja hal ini bisa saja terjadi. Dan kalau misalnya hal ini terjadi, apakah saya sudah siap? Jadi mungkin ada sesuatu yang akan terjadi, mulai terjadi dalam diri anak-anak yang kemudian kita layani. Roma 6 ayat 23, mulai lagi lebih detail. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau saya berdosa, maka yang saya akan dapatkan adalah maut, upah. Hal yang akan saya terima. Dosa mengakibatkan keterpisahan, gambar ini. Jadi kalau adik-adik yang visual, ini kemudian kita ingatkan kembali, coba lihat gambar yang ada. Apa yang terjadi terhadap manusia? Manusia itu tidak dapat mencapai Tuhan karena ada sesuatu yang memisahkannya. Apa itu yang memisahkannya? Dosa. Bagi anak-anak yang auditori, kemudian mungkin kita ingatkan kembali. Jadi kita ingatkan kata per kata. Ada kata dosa yang kemudian mengakibatkan manusia itu terpisah daripada Tuhan. Dan ayat-ayat ini kita ulangi perlahan-lahan kepada mereka. Supaya mereka bisa tahu. Kakak-kakak masih bisa dengar suara saya? Masih bisa? Sampai di sini masih bisa dengar? Oke, terima kasih. Dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama dan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ada penghukuman. Itu yang kemudian terjadi. Di 2 Tesalonika 1 ayat 9, kakak-kakak, ini sudah ada. Kayak ada jembatan-jembatan kecil katanya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini konsekuensi juga yang akan diterima. Maut yang tadi, kemudian dijauhkan dari hadirat Tuhan, dan kemudian dari kemuliaan. Manusia mau berusaha katanya ini. Ini sudah mulai ada. Tetapi tetap tidak akan bisa menjangkau Tuhan yang kudus itu. Ujung-ujungnya terus-menerus akan kita lakukan hal-hal yang kita kerjakan kalau di luar Tuhan. Maka kemudian pada akhirnya akan berujung pada kebinasaan. C.S. Lewis kemudian mengatakan ada dua macam orang. Orang yang berkata pada Tuhan, jadilah kehendakmu. Dan orang yang kepadanya Tuhan berkata, kalau begitu, jadilah kehendakmu. Ini kemudian bisa menjadi bahan pembicaraan kita selanjutnya bersama dengan adik-adik di kelompok kita. Ada kata jadilah kehendakmu, dan orang yang kepadanya Tuhan berkata, kalau begitu, jadilah kehendakmu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kepada kita, masalah fall. Jadi kalau di konsep worldview Christianity ada yang namanya creation, yang tadi di awal kita bicarakan. Allah menciptakan kita, creation, dengan tujuan itu untuk memuliakan Dia. Kemudian pada akhirnya ada kata selanjutnya yang kita namakan fall, kejatuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa itu. Ini yang kemudian terjadi. Ini bagian yang kedua kalau di konsepsi FRC, creation, fall. Manusia berdosa. Manusia memberontak kepada Tuhan. Dosa mengakibatkan keterpisahan. Manusia berusaha, katanya, untuk kemudian menjembatani itu. Apa yang mereka lakukan? Perbuatan baik, moralitas, agama. Tapi sekali lagi, tidak cukup untuk membuatnya selamat. Itu tadi di awal kan. Oh, saya sudah percaya misalnya. Apakah butuh perbuatan baik? Oh iya, misalnya boleh berbuat baik, perbuatan baik. Tapi harus sebaik apa kita? Gitu. Oh, kita sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Itu semuanya sama sekali tidak cukup. Tidak cukup untuk membuat kita selamat. Jadi pada ujungnya terus-menerus kita lakukan itu akan berakhir pada kebinasaan. Dosa ini akan menyebabkan keterpisahan pada manusia dengan
Tuhan, sesama bahkan dirinya sendiri. Ini dampak-dampak dosa yang luar biasa, sangat merusak. Seperti gambar katanya ini, kakak-kakak, untuk katanya dia mau loncat di sebelah ini sangat mustahil. Kecuali mungkin dia memang adalah manusia super. Tetapi kalau manusia normal, dia tidak akan mungkin. Ada gambaran ini yang kemudian kita tulis di sini, The Lost World, Jurassic Park. Dunia yang terhilang. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Ini ada salah satu film yang terkenal sekali. Ini, ada kata yang kemudian akan menjembatani kita sebelum kemudian masuk pada bagian selanjutnya. Bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan hingga dapat kembali pada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Tuhan? Akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi, apakah saya tidak akan selamat? Siapa yang kemudian dapat menebus saya? Siapa yang akan dapat menyelamatkan saya? Kalau dalam kondisi seperti itu, saya akan memperoleh hukuman. Ada maut, ada keterpisahan, hilang kemuliaan, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana manusia dapat memperoleh keselamatan sehingga dapat kembali pada kepenuhan hidup yang memuliakan dan mencerminkan Tuhan? Nah, di sini kemudian ada cerita kan tentang Tuhan itu. Jadi kalau di itu kan amak gitu, ada yang kita namakan bagian anugerah, kemudian ada yang namanya bagian manusia, kemudian ada yang bagian namanya Allah. Bagaimana sifat-sifat Allah? Jadi kita bicarakan dengan mereka. Cari tahu apa yang mereka ketahui tentang Allah. Ada yang akan bilang, oh Allah itu kasih adanya. Oke. Di slide kita ini, di materi kita ini, di Yeremia 31 ayat 3, itu kemudian bicarakan tentang sifat Allah, yaitu kasih. Mari kita baca sama-sama. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ada kata apa di situ? Mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, everlasting love, katanya dibilang. Jadi yang tidak akan pernah habis, kekal. Tetapi ada sifat Allah juga yang kemudian kita tahu dengan nama adil, keadilannya. Dia mengasihi kita. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, dan kemudian Dia sangat mengasihi kita semua. Tetapi dia juga memiliki sifat yang adil. Tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Keluaran 34 ayat 7. Kalau di mungkin kakak-kakak yang menggunakan ada yang menggunakan ilustrasi tokoh kakek, kemudian yang adil itu menggunakan tokoh polisi, dan kemudian pada akhirnya di sini akan ada cerita yang kemudian akan menghantar kita. Kakak-kakak punya cerita, pasti ada yang namanya yang Samila itu, yang kemudian pada akhirnya harus menghukum ibunya karena ketahuan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengasihi orang tuanya, tetapi keadilannya pun dia tunjukkan. Dia harus menghukum, tetapi tetap menunjukkan kasihnya kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya. Kan antara kasih dan adil ini dilema. Dia akan menghukum orang tuanya, itu tindakan yang mungkin bagi orang lain itu tidak berdasarkan kasih. Masa dia akan cambuk ibunya sendiri? Tapi sebagai seorang pemimpin yang adil, dia harus menjalankan tanggung jawabnya. Dia harus memberikan teladan bahwa setiap kejahatan harus ada hukuman. Itulah sebabnya pada akhirnya kalau kakak-kakak lihat tuh ada dilema yang terjadi. Tetapi inilah yang terjadi kepada jenderal itu. Ini manusia. Dia turun dari tahta, kemudian dia membuka jubah kebesarannya sebagai seorang jenderal. Pakaikan ke ibunya, dan kemudian dia peluk ibunya, dan dia mengatakan, oke, silakan cambuk ke kita. Ganti kita ke orang tua. Ini cerita-cerita ini yang kemudian akan membantu para peserta di kelompok kita juga akan bisa mengerti, oh ternyata kasih dan keadilan itu pada akhirnya bisa bertemu. Seakan-akan awalnya dilema, Allah mengasihi kita. Jadi kan seperti cerita ini tuh, Allah menciptakan manusia, dia sayang pada kita, mengasihi kita. Tetapi kemudian manusia berbuat dosa.
Sudah dikatakan bahwa Allah membenci sekali-sekali ini dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi kasihnya kepada kita tidak akan pernah hilang, tidak pernah habis. Tetapi untuk dosa, masalah dosa ini Allah tidak punya kompromi. Allah tidak berkompromi. Harus ada hukuman. Dan itulah yang kemudian terjadi. Hanya satu pribadi yang dapat menyelesaikan hal itu. Masalah dosa dan keterhilangan itu. Dosa upahnya maut. Kemudian keterhilangan menyebabkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu menjadi hilang. Kita hilang pengharapan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera. Apakah adik-adik juga mengalami hal itu? Oh iya Kak, di sekolah, di mana lagi? Di dalam pelayanan, di dalam keluarga, kita merasakan itu. Jadi dari cerita-cerita yang kemudian kita gali, dalam pendekatan-pendekatan kita biasanya di awal itu kita sudah ada konsep persahabatan dulu. Jadi kita sudah dekat dengan mereka. Kita sudah tahu mereka. Dan kemudian kita ingin lihat, kita ingin cari tahu seberapa besar dosa itu kemudian membuat si anak-anak kita atau adik-adik kita itu merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Itu karena keterhilangan. Hilang apa? Damai sejahtera. Hilang sukacita. Hilang pengharapan. Hilang sesuatu yang kemudian kita namakan masa depan. Padahal Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Karena masalah ini, maka kemudian semuanya buyar. Nah, penyelesaian Tuhan yaitu lewat penebusan Kristus. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan ini. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan keterhilangan. Masalah yang paling besar di dunia ini adalah masalah dosa. Itu DP bad news-nya. Tapi DP good news-nya adalah karena Kristus mau datang ke dalam dunia. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes to him should not perish but have everlasting life. Ini yang jadi Yohanes 3:16 akan jadi ayat hafalan. Bagi anak-anak yang mungkin sudah cepat, mereka akan tahu ini. Tapi bagi yang lain, ini kemudian kita perlu ajarkan kembali. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi akan berusaha memahami bagian-bagian kata demi kata yang ada di Yohanes 3:16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada yang di bold di situ kakak-kakak. Apa saja? Kasih, mengaruniakan, tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini tadi ada apa di sini bagi anak-anak yang visual kan mereka lihat, sudah ada sesuatu Kak. Sudah ada sesuatu yang ada di tengah yang menjembatani manusia yang penuh dosa itu dengan Tuhan yang kudus. Apa itu? Ada cross di situ. Ada yang bagian vertikalnya dan ada yang horizontalnya menjadi satu. Ada apa di situ? Tuhan telah menjembatani jurang pemisah, sama seperti yang dilakukan oleh Jenderal Samila. Itu juga yang dia lakukan kepada kita. Dia mengasihi Anda dan saya, tapi membenci dosa Anda dan saya. Apa yang harus dia lakukan? Dia melihat manusia berjuang, tapi manusia tidak mampu. Yang pada akhirnya hanya berujung pada kebinasaan. Maka dia harus datang ke dalam dunia. Jadi menjadi sama dengan kita. Menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan. Sacrifice. Gitu. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus Kristus. Kita bicarakan katanya Tuhan itu kan Lord. Jadi dia adalah pribadi. Orang berikan dia gelar. Ada yang namanya yang kita menggunakan kata Tuhan di depannya. Itu menunjukkan dia maha kuasa, omnipotent, omnipresent, omniscience, dan sebagainya. Jadi dia maha segala sesuatunya. Dia tahu apa yang terbaik, apa yang harus dilakukan. Sebagai Tuhan yang kemudian menciptakan manusia, dan sekarang manusia itu telah berbuat dosa. Dia tidak membiarkan semua orang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini yang kemudian dilakukan. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah bisa mengerti? Bisa memahami. Ketika Tuhan Yesus mati di salib dan kemudian bangkit kembali, apa yang dia lakukan? Dia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa.
Jadi kan kita akan berikan gambaran. Jadi ini manusia, misalnya ada yang menggunakan pakai tangan tuh begitu, ilustrasi tangan. Ini manusia dan kemudian ada dosa pada manusia. Kemudian ini Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita. Jadi menjadi pribadi yang sama. 100% Allah, 100% manusia. Tapi yang berbeda, dia tidak berdosa. Manusia penuh dosa. Apa yang terjadi? Semua terangkai kesalahan ini ditimpakan kepadanya. Yang harusnya kita yang membayar hukuman atas dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan mengambil alih semuanya. Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itu ada cross di situ. Itu ada tanda salib. Menghubungkan antara manusia dengan manusia dan kemudian antara Allah dengan manusia. Yang tadi keterhilangan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, kita mendapatkan kembali dalam Tuhan. Kakak-kakak sampai di sini masih bisa dengar suaranya? Mohon maaf karena di sini hujan. Masih bisa? Masih Kak, masih. Oke, thank you. Jadi kakak-kakak ketika lihat dunia kan, for God so loved the world. Apa yang dilihat di dunia ini? Ini banyak sekali masalah, dosa, keterhilangan dan sebagainya. Pertikaian, kejahatan. Itu akibat-akibat dari dosa. Tapi yang sekarang yang kita lihat adalah salib Kristus. Penebusan yang dilakukan olehnya. Penebusan ini untuk semua orang yang mau percaya kepadanya. Ini dia. Karena dia manusia dan tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Karena dia Tuhan, maka dia dapat menanggung dosa dunia. Tidak ada sekali lagi satu manusia pun yang sanggup melakukan hal ini. Penderitaan yang dia tanggung begitu berat, tapi dia bisa menanggungnya karena dia Tuhan. Karena dia manusia dan dia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili kita. Tidak ada yang dapat membantah. Manusia yang pasti penuh dosa masih gelap tuh, adik-adik bisa lihat ini masih gelap tuh. Dan kemudian Tuhan yang kudus, itu di tengah-tengahnya sudah ada salib. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dia menawarkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai kehidupan. Akulah jalan. Jadi mau ke surga lewat saya ini. Orang bilang banyak jalan untuk menuju keselamatan. Tidak, hanya aku satu-satunya jalan. Kebenaran, dulunya kita penuh dengan kesalahan. Tetapi di dalam Kristus, di dalam Yesus, ada kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang sejati hanya ada dalam Dia. Dan akulah hidup. Kalau misalnya Anda yang dulunya hidup di dalam dosa, akan berdampak pada kematian yang kekal. Tetapi ketika Anda mau datang kepadaku, Anda akan memperoleh hidup. Anda akan dibenarkan. Anda akan memperoleh jalan yang benar. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Ini kembali dicatat untuk kita. Dan kepada adik-adik remaja kita, adik-adik kelompok kita, kita kembali mengingatkan ayat-ayat ini. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, sekali lagi ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Dosa Anda dan dosa saya. Dosa yang dulu pernah kita lakukan sampai hari ini, telah dilakukannya itu satu kali untuk selama-lamanya. Ini yang kemudian kita lihat, bagaimana saya dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ini mungkin ada yang tanya. Pada anak-anak visual kita lihat, tadi sudah ada jembatan-jembatan kecil yang manusia buat. Tapi itu tidak cukup. Sekarang sudah ada salib yang menghubungi, yang akan menjembatani antara manusia dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Datanglah kepada salib itu. Kalau dari gambaran ini, datanglah kepada salib itu. Dan pada akhirnya Anda akan diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Ini yang kemudian perlu dilakukan. Tanggapan manusia. Apakah Anda mau tetap tinggal berdiri
di sebelah kiri? Ataukah Anda mau berpindah kepada Tuhan yang kudus itu? Kalau Anda ingin ke sebelah, harus melalui dia. Ini dia, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada yang di bold, ada yang di kasih tebal. Menerimanya, accept him. Ini yang kemudian dilakukan. Menerima ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kerja yang harus dilakukan oleh seseorang. Kalau Anda tidak mau menerimanya, maka Anda tidak akan mendapatkan sesuatu. Yang kedua, ada kata percaya. Menerimanya dan kemudian percaya dalam namanya. Jadi manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu. Yaitu dengan apa? Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi. Jadi kakak-kakak, adik-adik, ini bersifat pribadi. Jadi tidak boleh lewat orang lain. Bersifat pribadi. Anda yang harus membuka diri, membuka hati untuk Tuhan. Ini undangan yang diberikan kepadanya. Kan? Yohanes 5 ayat 24 lebih menegaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Langsung kan ingat, oh konsekuensi karena dosa kita. Maut, keterpisahan, kehilangan kemuliaan. Tetapi saat kita mendengar perkataanku dan percaya, ini kan, listen and believe kepada dia yang mengutus aku, maka Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Dan sekali lagi itu secara pribadi, undangannya itu datang secara pribadi kepada masing-masing kalian. Satu persatu yang ada di grup ini misalnya. Ini namanya ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini, kepada ini. Anda boleh sebutkan nama-namanya supaya jauh lebih dekat kedekatan kita. Oh, kepada adik ini, dan seterusnya. Apakah saudara di sini atau di sini? Apakah adik-adik mau tetap di manusia yang penuh dengan dosa atau ingin berpindah menuju kepada Tuhan yang kudus? Kalau Anda mau berpindah, maka apa yang harus Anda lakukan? Percayalah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini dia. Ini ada beberapa hal yang kemudian terbilang ini iman katanya. Iman. Kalau misalnya kita bilang iman dan bukan iman menyelamatkan ada yang iman yang hanya sekedar tahu saja, melompat dalam keyakinan hanya berdasarkan akal saja. Oh, kita tahu Yesus itu begini, dan sebagainya. Tapi untuk masalah hidup yang kekal, kita tidak mau membuat dia ada dalam diri kita. Cuma kenal saja Yesus. Cuma tahu saja bahwa kita ini Kristen, sudah dari kita kayaknya. Atau hanya mengandalkan Yesus pada kondisi sakit, masa pergumulan yang berat, kita mengandalkan dia. Tetapi menguasai hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita tidak mau melakukan. Itu iman-iman yang tidak menyelamatkan. Sedangkan gambaran iman yang menyelamatkan seperti orang mau menikah. Ada di pikiran, ini tahu keadaannya, kenal pribadimu. Di masalah perasaan, ada perasaan cinta, dan kita rindu melewatkan hidup bersama. Kemudian di kehendak, ini ada melamarnya, ada tindakan yang kita mungkin. Jadi tiga ini. Gambaran iman yang menyelamatkan ada di pikiran, ada di perasaan, ada di kehendak kita. Bahwa seluruh kehidupan kita itu hanya ingin berfokus kepada Tuhan saja sebagai pemilik kehidupan kita. Ini gambaran iman yang menyelamatkan. Di pikiran, yang tadi gambarannya itu, kalian di pikiran kita sadar akan dosa kita.
Adik-adik kan sudah berbuat dosa, kakak juga sudah berbuat dosa. Terang sadar bahwa dosa-dosa ini tidak akan membawa damai, tidak membawa sukacita dalam tempat kehidupan. Dan kemudian kita sadar bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Kristus. Apa yang telah Kristus lakukan buat dia mengasihimu, dia datang ke dalam dunia. Oleh karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, dan aku mengasihi engkau, maka dia datang. Karena dia tahu yang terbaik buat kita saat kita semuanya berada dalam dosa. Jadi yang Yesus lakukan adalah menebusmu. Redeemer. Redeem. Menebusmu. Di dalam perasaan akan merasa duka terhadap dosa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada hal-hal yang bikin kita gelisah. Ada hal-hal yang membuat kita merasa tidak damai. Karena kita tahu bahwa Kristus telah berkorban untuk kita, kita tidak mau mendukakan dia. Dan yang berikutnya di perasaan kita mengucap syukur atas the way of salvation itu. Jalan keselamatan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berterima kasih karena Tuhan sudah membawa kita ke jalan yang benar. Dulunya saya di dosa yang akan menuju maut, tapi sekarang saya berada di jalan keselamatan yang menuju kepada hidup yang kekal. Setiap waktu, tidak perlu untuk takut datang kepadanya saat kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kita minta supaya Tuhan menguasai hidup kita. Mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Dan terakhir adalah memberikan kehidupan kita ini. Surrender, dia bilang. I surrender. Menyerahkan diri kita kepada Kristus. Sepenuhnya. Jadi iman kepada Kristus meliputi apa saja? Pikiran, sadar atas dosa, penebusan Kristus. Perasaan, duka terhadap dosa, dan ada pengucapan syukur. Dalam kehendak kita, bertobat dari dosa, dan ada penyerahan diri. Sekali lagi inilah yang kemudian kita lakukan. Tanggapan manusia menerima Kristus. Iman yang menyelamatkan bukan sekedar berarti menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus. Sama seperti iman yang ada di akali saja. Tapi kita harus berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Saudara boleh menyetujui kenyataan bahwa sebuah jembatan cukup kuat untuk melintasi sungai, tetapi saudara bisa jadi belum melangkah di atasnya dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Ada kakak-kakak yang mungkin dengan penuh kreativitas, mungkin mereka telah baca di buku-buku yang lain atau dalam pelatihan EE, mereka itu akan cerita tentang seseorang yang berjalan di atas tali, seorang akrobat yang kemudian berjalan di atas tali melintasi sungai. Dan kemudian pada akhirnya dia bertanya kepada masing-masing orang. Awalnya dia telah menunjukkan dirinya, dia boleh lewat dengan selamat dari ujung ke ujung tanpa jatuh. Dia bawa sesuatu, dia memperlihatkan kepada orang-orang. Dia bisa lewat dan semuanya bersorak. Saat ada yang dia minta untuk datang kepadanya di atas gerobak, dia akan dorong untuk berjalan ke sebelah. Ada yang mereka tidak mau. Mereka takut. Tapi pada akhirnya ada satu orang yang mau naik dan kemudian dia mendorongnya dengan penuh hati-hati. Dia percaya diri dan dia sanggup melakukan hal itu. Dan pada akhirnya bisa sampai di surga. Berapa banyak dari kita yang melakukan hal itu? Hanya sekedar percaya, tapi tidak mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Ini yang kemudian kita bilang iman yang menyelamatkan. Benar-benar berbalik dari dosa dan bergantung kepadanya untuk keselamatan kita. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Berarti menyerahkan tersampai future, masa depan kekal hidup saudara kepadanya secara sempurna. Jadi secara sempurna, tidak setengah-setengah. Pada waktu saudara melakukan hal itu, maka kita akan memperoleh pengampunan Tuhan.
dibebaskan dari hukuman dosa, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Seperti ini. Apakah kakak-kakak atau adik-adik mau menerima dia? Ini ada undangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk bertobat, yaitu berbalik dari dosa saudara, dan dengan iman menerima Yesus ke dalam hati saudara sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, lalu mengikuti dia sebagai Tuhan yang saudara patuhi dalam hidup saudara. Jadi ini undangan secara pribadi. Mungkin bagi kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan, belum membuka hati untuknya, dan memberikan dia tempat, ruang sepenuhnya dalam hidup kita, marilah kemudian kita menerima dia. Jadi ini tidak dipaksa. Ini invitation, ini undangan. Tetapi undangan yang ditawarkan ini bukan undangan yang biasa. Ini adalah undangan yang luar biasa. Dan Tuhan ingin masuk dalam hidupmu, dia ingin berkarya dalam hidupmu, dia ingin menguasai hidupmu, dan dia ingin memberikan masa depan yang penuh harapan kepadamu. Orang tadi yang hilang harapan, hilang sukacita, hilang damai sejahtera, di dalam Yesus kita akan menemukan kepenuhan hidup yang luar biasa. Apakah Anda mau? Apakah Anda mau menerima hadiah yang luar biasa ini? Hadiah ini tidak perlu Anda bayar. Ini gift, ini anugerah. Anda yang tidak layak untuk menerimanya, tetapi Anda diberikan hadiah ini oleh Allah sendiri. Amazing grace. Anda mau terima atau Anda mau menolaknya? Tapi saya berharap karena kasih-Nya yang begitu besar dan apa yang akan kita terima, Anda boleh menerima. Dia harapkan Anda menerima. Jadi di bagian yang terakhir, kakak-kakak, ada doa yang kemudian bisa kita naikkan bersama-sama atau kita sampaikan, dan adik-adik kita yang mengikuti. Ada mungkin di antara adik-adik kita yang belum sama sekali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Inilah yang perlu kita lakukan. Kita menuntun mereka. Jadi dari bagian awal tadi, mengenal siapa mereka, diciptakan dengan begitu sempurna untuk memuliakan Dia, creation, kemudian ada kejatuhan, ada fall, dan upah dosa ialah maut. Kemudian ada consummation, redemption, dan kemudian ada yang terakhir, diubahkan, consummation. Diperbaharui, dijadikan sempurna. Sebelum hal itu terjadi, setelah Yesus menebusmu, yang perlu Anda lakukan adalah menerima Dia. Kalau adik-adik bingung bagaimana caranya mau berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, nah Kak Billy akan mencoba untuk membantu Anda. Boleh tutup mata dan kemudian mengikuti kalimat kata demi kata atau kalimat yang akan Kak Billy sampaikan, dan Anda bersungguh-sungguh membuka hidup Anda untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saya mengakui bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Sekarang ini saya bertobat dan berbalik dari dosa-dosa dan mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Nya sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Sederhana kan? Tapi apakah adik-adik merasa ada damai, ada sukacita saat adik-adik menyerahkan hidup Anda di dalam doa kepada Tuhan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, ada jawaban-jawaban. Ada rasa damai, Kak, dan sebagainya. Maka kemudian pada akhirnya kita akan sampaikan ke mereka. Jika benar-benar dengan penuh kesungguhan Anda melakukan hal itu, secara pribadi Anda datang kepada Tuhan, meminta Dia masuk dalam diri Anda sama seperti aku datang mengetuk
Kalau Anda buka pintu, aku akan masuk mendapatkanmu, makan bersama-sama denganmu. Oke, selamat datang adik-adik dalam keluarga Tuhan. Adik-adik menjadi milik kepunyaan Tuhan. Adik-adik menjadi bagian family of God. Kita semua jadi satu di dalam Tuhan. Oleh karena penebusan yang Allah lakukan buat kita semua. Menjadi ciptaan yang baru. For God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini jadi ayat hafalan. Ingat lagi kan? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang melakukan hal ini? Allah. Kepada siapa kita harus datang percaya? Kepada Yesus. Apa yang akan kita dapatkan? Ketidakbinasaan. Dan akan memperoleh sesuatu yang kita namakan kehidupan yang kekal. Kepada semua orang yang percaya, ini yang kemudian akan diterimanya. Itu yang kemudian pada akhirnya kakak-kakak boleh menjadi bagian kita. Jadi sampai di situ kemudian kita bisa membagi materi jalan keselamatan ini pada adik-adik kita. Mungkin waktunya panjang ya. Kalau misalnya yang itu ada yang sampai 1 jam. Ini kita berusaha kemudian untuk mengajarkan kepada mereka perlahan-lahan. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sesuatu. Kita ulangi lagi bagian-bagian yang kemudian kita perlu ulangi sebagai penegasan-penegasan kita di materi ini. Mungkin nantinya pertemuan pertama masih jalan keselamatan. Minggu depan juga kita mungkin masih bicarakan tentang hal ini. Sampai pada akhirnya mereka bisa mengerti. Karena ini memang bagian yang sangat dasar di dalam pelayanan kita. Seperti itu. Ini yang di buku KB3 yang ada. Yang kemudian kakak-kakak bisa dapatkan. Ada yang kemudian mungkin sudah mendapatkannya, sudah dibagikan oleh Kak Inal. Ini di materi jalan keselamatan. Jadi ada pas yang kemudian kakak-kakak akan gunakan untuk membuka materi jalan keselamatan. Seperti itu kira-kira kakak-kakak bagian yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Oke? Bagaimana? Host? Ya, kita telah mendengarkan materi dari Kak Billy Rawis dan saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab dan hanya akan diberikan kepada 2 orang penanya karena mengingat waktu kita yang terbatas. Dipersilakan. Bagi yang ingin bertanya silakan. Ada yang kemudian mungkin terlewatkan. Jadi kalau nanti kakak-kakak akan buka, ada 2 bagian yang ini. Ada yang hilang yang kemudian kakak-kakak juga boleh gunakan sebenarnya untuk jadi slide pembuka sebelum adik-adik menerima yang pertanyaan diagnostik yang ada. Seperti itu. Jadi bagi yang mungkin sudah pernah melakukan hal ini pasti sudah tahu bagaimana untuk menyampaikan ini kepada adik-adik. Diingatkan kembali bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Mungkin sudah jelas apa yang sudah disampaikan, karena mungkin kakak-kakak sudah melihatnya di materi yang ada, PowerPoint yang ada. Karena tidak ada yang bertanya, kita akan menutup materi ini dengan doa dan dimohon kesediaan dari Kak Billy Rawis untuk menutup kita dalam doa. Kakak-kakak sebelum tutup, kakak-kakak bisa lihat presentasi yang saya buat lagi yang di kedua? Ada?
Saya ingin sampaikan lebih dahulu ada satu hal yang luar biasa yang saya dapatkan. Ada yang namanya ikan mola-mola. Kakak-kakak mungkin bagi yang di Fakultas Perikanan pasti tahu. Ikan mola-mola ini ukurannya sangat kecil. Dia kalau dia pada saat dia bertelur 300 juta, itu ukurannya hanya 13 mm saja. Tetapi pada saat dia menjadi besar dalam beberapa tahun dia bisa sampai 2,8 sampai 3,3 meter dan beratnya itu bisa sampai 2,5 ton. Mungkin pelayanan kita ini kelihatannya kecil di awal. Tetapi jangan takut kakak-kakak, dampaknya itu akan luar biasa. Sama seperti ini ikan mola-mola ini. Kita mungkin memulai dengan sesuatu yang kecil, tetapi pada akhirnya kita akan memperoleh hasil yang luar biasa besar. Tentunya seperti itu. Oke kakak-kakak, saya tutup bagian ini, simulasi jalan keselamatan materinya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, makasih kepadamu ya Tuhan, karena materi simulasi jalan keselamatan boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua yang sudah disampaikan, ini benar-benar boleh memberkati kami semua, memberkati para pemimpin-pemimpin, kakak-kakak yang memiliki kerinduan untuk kembali melakukan hal ini, atau yang baru akan melakukan pelayanan KB3 yang ada ini. Biarlah mereka diperlengkapi dengan luar biasa oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan mempersiapkan pada adik-adik yang ada yang akan mereka pimpin, yang akan mereka bina. Kami berdoa supaya pada akhirnya mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami tahu pelayanan ini tidak mudah, tapi kami yakin dan kami percaya saat kami menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, maka semuanya ini akan dituntun dan diberkati oleh-Nya. Semua yang sulit itu bagi manusia itu mungkin menjadi mudah oleh karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Tetap terus berkati bidang P3 SDM, Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim yang tetap terus melakukan yang terbaik buat Tuhan, terlebih khusus ketika mereka melakukan pelatihan KB3 ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, untuk sesi selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekali lagi terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diucapkan terima kasih kepada Kak Billy Rawis yang telah membawakan materi pada hari ini, dan semoga Tuhan Yesus memberkati dalam tugas dan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih.